depan. Caranya apa? Gas. Tim pelatih kalau nggak yakin ganti, kan masih banyak. Kalau memang cinta Belanda, carilah pelatih Belanda lebih bagus daripada pelatih odong-odong ini. Mohon maaf ya, odong-odong. Selamat malam teman-teman. Dunia sepak bola Indonesia tengah memanas dengan berbagai kabar menarik dari Timnas Garuda. Mulai dari perpisahan pemain Selamat malam teman-teman. Dunia sepak bola Indonesia tengah memanas dengan berbagai kabar menarik dari Timnas Garuda. Mulai dari perpisahan pemain muda yang digadang-gadang jadi bintang masa depan, hingga rumor panas soal kepindahan ke klub besar tanah air. Tak hanya itu, drama internal usai kekalahan dari Australia bulan lalu kembali mencuat. Potensi kejutan nama baru di Piala AFF U23 hingga spekulasi kembalinya sang kiper andalan ke raksasa Serie A, semuanya menjadi perbincangan hangat publik. Nah, berikut ini 5 berita Timnas Indonesia yang paling ramai dan jadi sorotan malam ini. Jadi tonton sampai habis teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jens Reven, penyerang muda Timnas Indonesia U23, resmi meninggalkan FC Dordrecht U21 setelah 2 tahun bergabung. Ia mengumumkan perpisahan ini melalui akun Instagram pribadinya dan menyampaikan rasa terima kasih atas pengalaman bersama klub Belanda tersebut. Meski tercatat sebagai pemain FC Dordrecht U21, Jens lebih banyak membela timnas Indonesia di berbagai ajang internasional selama musim 2024-2025 yang membuatnya hanya tampil 20 kali dan mencetak 6 gol untuk klub. Setelah kepergiannya, muncul spekulasi bahwa Jens akan bergabung dengan Bali United. Rumor ini diperkuat oleh regulasi Liga 1 atau Super League musim 2025-2026 yang memaksimalkan kehadiran pemain U23 dalam skuad dan sebagai starter. Dengan performanya impresif di timnas, Jens dinilai berpotensi menjadi aset penting bagi Bali United. Andre Rosiade, penasihat klub Semen Padang, mengungkap adanya kekisruhan internal di Timnas Indonesia usai kekalahan 1-5 dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa permasalahan mulai muncul sejak pertandingan tersebut, yang juga menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih menggantikan Sinteyong. Andre menilai gaya melatih Kluivert kurang serius dibandingkan Sinteyong yang dikenal sangat detail dalam mempersiapkan tim. Ia menyebut informasi ini diperolehnya langsung dari elit PSSI saat berada di Australia. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, Andre mengaku mendapatkan informasi langsung dari beberapa pengurus teras PSSI saat berada di Australia. Saya dapat cerita langsung dari tokoh-tokoh penting di PSSI waktu kami sama-sama di Australia, ungkap Andre. Ia mengatakan bahwa gaya melatih Patrick Kluivert sempat menimbulkan protes dibandingkan dengan Sinteyong yang sangat detail dalam menyusun strategi dan membagi tugas pemain. Kluivert dinilai kurang serius. Kalau Sinteyong itu technical meeting bisa 2 jam, membedah video lawan, lalu menjelaskan tugas masing-masing pemain. Tapi Kluivert cuma 15 menit nonton video, habis itu cuma bilang, "Oke, selamat bertanding besok." Itu yang disampaikan langsung oleh para elit di PSSI. Selain itu, Andre juga mengungkap bahwa ada pemain naturalisasi yang menolak bermain melawan Cina saat di GBK dan bahkan meminta kembali paspornya. Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama pemain tersebut demi menjaga suasana tetap kondusif hingga kualifikasi selesai. Pernyataan ini menyoroti potensi masalah teknis dan hubungan internal yang sedang melanda Timnas Indonesia, era Patrick Kluivert. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan segudang permasalahan internal yang ada di skuad Garuda era Patrick Kluivert, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat hanya berjarak 2 pertandingan saja untuk menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda ke Piala Dunia lewat ronde 4 ini. Ayo teman,
Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Rafael Struijk menjadi sorotan setelah namanya disebut Federasi Sepak Bola ASEAN Tenggara atau AFF sebagai salah satu pemain muda potensial di Piala AFF U23 2025. Bersama Muhammad Ferrari, ia dinilai sebagai talenta menjanjikan dari Indonesia, meskipun belum masuk dalam daftar resmi skuad timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg. Meski belum terlihat dalam sesi latihan tim, Rafael saat ini berada di Indonesia dan sedang menyelesaikan proses bergabung dengan klub Liga 1, Dewa United. Hal ini membuka peluang baginya untuk bergabung secara mendadak ke dalam tim nasional. Namun, keikutsertaannya masih menjadi tanda tanya karena ia belum mengikuti pemusatan latihan dan perlu waktu untuk beradaptasi. Jika benar-benar masuk skuad, Rafael bisa menjadi kejutan strategis bagi timnas Indonesia di turnamen yang akan digelar pada 15 hingga 29 Juli 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan Ketua Komite Wasit PSSI setelah mendapat teguran dari FIFA karena rangkap jabatan. FIFA melarang Ketua Umum Federasi merangkap sebagai Ketua Komite Wasit di negara manapun. Erick menjelaskan bahwa ia awalnya mengambil peran itu karena Wakil Ketua Komite, Yoshimi Ogawa dari Jepang, belum memahami kondisi sepak bola Indonesia. Kini Ogawa dinilai sudah siap mengambil alih posisi tersebut. Dalam sambutannya di acara sepak bola putri di Kudus, Erick menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap PSSI secara konstruktif dan mengingatkan bahwa konflik dalam federasi bisa merugikan masa depan pemain muda Indonesia. Emil Audero, kiper timnas Indonesia dirumorkan akan kembali ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2025 untuk menggantikan Mattia Perin yang akan hengkang. Kabar ini pertama kali dilaporkan jurnalis Giovanni Albanese dan diperkuat oleh unggahan nostalgia akun resmi Juventus yang menyinggung momen Audero di SUGBK 2014 dan 2025. Sebelum dikaitkan dengan Juventus, Audero juga dilirik Herona Verona dan pernah dipinjamkan ke Palermo dari Como 1907. Ia tampil 15 kali bersama Palermo meski tim gagal promosi ke Serie A. Jika jadi bergabung ke Juventus, Audero harus bersaing ketat dengan Michele Di Gregorio, kiper utama saat ini yang tampil impresif sepanjang musim lalu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Audero sebaiknya kembali ke Juventus atau memilih klub lain yang menawarkan lebih banyak waktu bermain? Andre Rosiade ungkap kekisruhan di timnas Indonesia dan pemain naturalisasi yang ogah tampil. Penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, membeberkan situasi yang tengah terjadi di tubuh timnas Indonesia usai kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut politisi Partai Gerindra itu, persoalan internal mulai mencuat sejak pertandingan melawan Australia. Laga tersebut juga menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, Andre mengaku mendapatkan informasi langsung dari beberapa pengurus teras PSSI saat berada di Australia. Saya dapat cerita langsung dari tokoh-tokoh penting di PSSI, waktu kami sama-sama di Australia, ungkap Andre. Ia mengatakan bahwa gaya melatih Patrick Kluivert sempat menimbulkan protes. Dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang sangat detail dalam menyusun strategi dan membagi tugas pemain, Kluivert dinilai kurang serius. Kalau Shin Tae-yong itu technical meeting bisa 2 jam, membedah video lawan, lalu menjelaskan tugas masing-masing pemain. Tapi Kluivert cuma 15 menit nonton video, habis itu cuma bilang, "Oke, selamat bertanding besok." Itu yang disampaikan langsung oleh para elit di PSSI, kata Andre. Tak berhenti di situ, Andre juga mengungkap bahwa ada pemain naturalisasi yang secara terang-terangan menyatakan enggan membela timnas Indonesia saat menghadapi Cina. Bahkan, pemain tersebut disebut sempat meminta paspornya kembali ke petinggi PSSI. Ini informasi A1, ada pemain naturalisasi yang tidak mau main lawan Cina dan minta paspor. Tapi saya tidak bisa sebutkan namanya sekarang.
Nanti saja, setelah kualifikasi selesai agar tidak menimbulkan kegaduhan, ujarnya. Pernyataan Andre Rosiade ini menambah panas situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia, baik dari sisi teknis maupun hubungan internal antar pengurus dan pemain. Lebih lanjut, situasi yang diungkap Andre Rosiade mencerminkan persoalan serius dalam manajemen dan dinamika internal timnas Indonesia. Ketika sebuah tim nasional mengalami kekalahan besar, wajar jika ada evaluasi, tetapi jika yang muncul justru kisruh di balik layar, ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal teknis di lapangan. Masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru seharusnya membawa semangat baru, namun justru muncul sorotan dari pengurus PSSI terkait pendekatannya yang dinilai tidak cukup disiplin atau serius dalam menyiapkan strategi tim. Dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang terkenal sangat detail dan terstruktur, gaya Kluivert yang disebut-sebut lebih santai bisa saja menimbulkan gesekan, terutama jika hasil pertandingan tidak mendukung. Pengakuan soal pemain naturalisasi yang menolak tampil melawan Cina juga memunculkan tanda tanya besar soal komitmen dan manajemen pemain asing di tim nasional. Naturalisasi bukan sekadar soal paspor, ini menyangkut identitas, tanggung jawab, dan kebanggaan membela negara yang telah memberikan mereka kesempatan. Jika ada pemain yang minta mundur dari pertandingan penting, apalagi sampai minta paspor dikembalikan, tentu perlu ditelusuri lebih dalam apa yang menjadi alasan di balik keputusan itu. Apakah karena konflik internal, persoalan personal, atau ada masalah lain yang lebih sistemik? Keterbukaan Andre dalam membongkar persoalan ini juga menandakan bahwa isu di tubuh timnas bukan lagi rahasia internal. Saat tokoh-tokoh publik mulai bicara belak-belakan, artinya ada keprihatinan yang cukup besar, dan PSSI sebagai federasi harus merespons secara serius, bukan hanya defensif. Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap proyek besar timnas Indonesia, termasuk program naturalisasi dan pelatih asing, akan terus menurun. Situasi yang terjadi di timnas Indonesia menggambarkan kondisi yang cukup memprihatinkan, terutama dari sisi manajemen dan kohesi internal. Ketika kekalahan besar dari Australia justru memunculkan keretakan di antara pengurus dan pelatih, itu menandakan bahwa komunikasi dan koordinasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Masuknya Patrick Kluivert seharusnya membawa angin segar, namun cara kepemimpinannya yang dianggap kurang serius oleh sejumlah pengurus PSSI memperlihatkan adanya ketidaksepahaman visi. Perbandingan dengan pendekatan Shin Tae-yong menunjukkan adanya standar yang berubah secara drastis, dan itu berpengaruh terhadap kesiapan pemain di lapangan. Masalah bertambah pelik dengan adanya pemain naturalisasi yang menolak tampil dan bahkan meminta paspornya dikembalikan. Ini bukan sekadar urusan pribadi pemain, tapi menunjukkan kegagalan dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di level tim nasional. Naturalisasi seharusnya menjadi penguat, bukan justru menambah potensi konflik atau demotivasi. Pernyataan Andre Rosiade membuka tabir bahwa yang terjadi bukan hanya soal kekalahan dalam pertandingan, tapi soal kepemimpinan, strategi, dan integritas sistem. PSSI harus merespons dengan serius, bukan hanya mencari kambing hitam. Timnas adalah simbol kebanggaan nasional. Jika fondasinya rapuh, maka hasil di lapangan pun tak akan bisa maksimal. Setelah ditegur FIFA, Erick Thohir siap lepas posisi Ketua Komite Wasit PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Komite Wasit PSSI menyusul teguran resmi dari FIFA terkait rangkap jabatan yang ia emban. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Festival Sepak Bola Putri di Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu 12 Juli. Erick mengungkapkan bahwa jabatan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Yoshimi Ogawa, seorang wasit asal Jepang yang kini menjabat sebagai wakil ketua. Kenapa saya ambil peran ini? Ya karena saya yakin tidak ada yang bisa menyuap saya, ujar Erick secara retoris menjelaskan keputusannya sebelumnya untuk merangkap jabatan di tubuh Federasi Sepak Bola Nasional. Namun, ia juga mengakui bahwa keputusan itu tidak bisa terus dilanjutkan karena FIFA melarang Ketua Umum Federasi untuk merangkap sebagai Ketua Komite Wasit. Tahun depan saya harus mundur. FIFA sudah beri peringatan. Di negara manapun tidak ada Ketua Umum Federasi yang merangkap jadi Ketua Komite Wasit, ucapnya. Erick menjelaskan bahwa dirinya mengambil posisi itu untuk sementara waktu karena Ogawa, yang baru bergabung di struktur PSSI, belum sepenuhnya memahami dinamika sepak bola Indonesia. Namun kini, menurutnya, Ogawa telah cukup matang untuk memimpin. Kalau dari awal Ogawa langsung pegang, pasti stres. Dia belum paham kondisi dan tantangan sepak bola di sini. Jadi saya yang dampingi dulu, jelas Erick, yang juga dikenal sebagai pemilik saham klub Inggris, Oxford United. Di akhir sambutannya, Erick mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi langkah PSSI secara konstruktif. Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat para pemain muda Indonesia agar tidak pada mulai kisruh dalam pengelolaan sepak bola nasional.
Kalau federasinya terus dihantam tanpa solusi, yang rugi anak-anak muda kita yang punya mimpi besar lewat sepak bola, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Erick Thohir ini menunjukkan dilema umum dalam dunia olahraga, khususnya di organisasi besar seperti PSSI, yaitu soal rangkap jabatan dan profesionalisme. Di satu sisi, Erick tampaknya mengambil alih posisi ketua komite wasit karena ingin menjaga integritas dan memastikan sistem berjalan tanpa intervensi yang tidak sehat. Namun di sisi lain, langkah itu tetap menimbulkan pertanyaan soal tata kelola yang sehat dan transparan. Teguran dari FIFA patut dilihat sebagai pengingat penting bahwa Federasi Sepak Bola harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, termasuk pembagian wewenang yang jelas. Ketika seorang ketua umum juga memegang jabatan teknis seperti ketua komite wasit, ada potensi konflik kepentingan yang bisa merugikan sistem secara keseluruhan, meskipun niatnya baik. Positifnya, keputusan Erick untuk melepas jabatan tersebut sekaligus menyerahkannya kepada Ogawa bisa dilihat sebagai langkah perbaikan. Ini juga menunjukkan adanya proses kaderisasi dan transisi yang dirancang secara bertahap. Ogawa yang sebelumnya belum memahami kondisi sepak bola Indonesia diberi waktu untuk beradaptasi sebelum akhirnya dipercaya memimpin. Penting untuk diingat bahwa pengawasan publik terhadap PSSI tetap dibutuhkan. Namun, kritik yang membangun lebih dibutuhkan daripada hanya sekadar menjatuhkan. Kalau niatnya adalah membenahi sistem, maka semua pihak, baik pemerintah, federasi, pemain, maupun supporter, perlu bergerak bersama dengan semangat membangun, bukan mencaci. Situasi ini bisa menjadi momen pembelajaran besar bagi federasi olahraga lain di Indonesia bahwa profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar internasional bukan hanya tuntutan luar, tapi kebutuhan mendasar untuk membangun fondasi olahraga yang sehat. Situasi ini bisa menjadi pelajaran sekaligus sumber motivasi bagi kita semua, bahwa perubahan itu memang tidak mudah, tapi sangat mungkin dilakukan bila ada komitmen dan keberanian. Ketika seseorang sekelas Erick Thohir, dengan jabatan tinggi dan pengaruh besar, berani mengakui teguran dan siap mundur dari posisi strategis demi kebaikan sistem, itu menunjukkan bahwa tanggung jawab dan integritas jauh lebih penting daripada ego dan kekuasaan. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang layak ditiru, siap mengambil peran saat dibutuhkan, namun juga siap mundur saat waktunya tiba. Bagi generasi muda, terutama yang punya mimpi besar di dunia sepak bola atau bidang apapun, ini adalah pesan penting. Jangan takut memulai, jangan takut berbenah, dan jangan takut dikritik. Selama kita melangkah dengan tujuan yang benar dan niat yang tulus, setiap tantangan adalah batu loncatan, bukan penghalang. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang berani. Tetap semangat, terus berproses, dan jangan pernah padamkan mimpimu hanya karena sistem belum sempurna. Justru karena belum sempurna, di sanalah ruang bagi kita untuk memberi dampak. Jens Raven tinggalkan FC Dordrecht U21, akan merapat ke Bali United. Penyerang muda timnas Indonesia U23, Jens Raven, resmi mengakhiri kebersamaannya dengan tim Belanda, FC Dordrecht U21. Kabar ini memunculkan spekulasi bahwa dirinya akan segera bergabung dengan klub Liga 1, Bali United. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Jens melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jens Raven 9. Dalam pesan singkat yang ia tulis, Jens mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama 2 tahun terakhir membela FC Dordrecht. Terima kasih untuk FK Dordrecht atas 2 tahun yang luar biasa. Saya belajar banyak dan sangat bersyukur atas pengalaman ini. Kini saatnya melangkah ke babak baru, tulisnya, Sabtu, 12 Juli 2025. Walaupun tercatat sebagai pemain FC Dordrecht U21, striker berusia 19 tahun ini belakangan lebih banyak fokus membela timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Sejak 23 Juni 2025, Jens telah berada di Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda Muda jelang Piala AFF U23 2025 yang berlangsung pada 15-29 Juli. Pada musim kompetisi 2024-2025, Jens tercatat hanya tampil sebanyak 20 kali bersama FC Dordrecht U21 dan berhasil mencetak 6 gol. Absennya dalam beberapa pertandingan diduga karena komitmennya bersama timnas Indonesia U19 dan U20 sepanjang musim lalu. Isu bergabung ke Bali United. Setelah menyatakan perpisahan, banyak yang menantikan kemana Jens Raven akan berlabuh selanjutnya. Salah satu klub yang santer dikaitkan dengannya adalah Bali United. Spekulasi ini mencuat karena regulasi Super League 2025-2026 mengharuskan setiap klub mendaftarkan minimal 5 pemain U23, dan satu diantaranya wajib menjadi starter serta bermain minimal 45 menit. Jika rumor ini benar, besar kemungkinan Jens Raven akan menjadi bagian penting dari strategi Bali United musim ini.
Pengalaman dan performa impresifnya bersama timnas U23 membuatnya menjadi salah satu prospek muda yang menjanjikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi Jens Raven saat ini cukup menarik dan mencerminkan tantangan umum yang dihadapi pemain muda diaspora yang sedang membangun karir profesional. Keputusan Jens untuk meninggalkan FC Dordrecht U21 setelah 2 tahun menunjukkan bahwa ia sedang mencari tantangan baru. Mungkin dengan ekspektasi mendapatkan menit bermain lebih konsisten atau masuk ke level kompetisi yang lebih sesuai dengan perkembangan karirnya. Jika kabar kepindahannya ke Bali United benar, ini bisa menjadi langkah strategis. Di tengah regulasi baru Super League yang mendorong penggunaan pemain U23, kehadiran Jens bisa menjadi solusi ideal bagi klub yang ingin memadukan pengalaman internasional dan kebutuhan taktik. Jens punya nilai tambah. Dia tidak hanya muda, tapi juga sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi luar negeri dan tekanan di level tim nasional. Namun, tentu ada risiko. Liga 1 memiliki gaya permainan yang berbeda dengan Eropa. Adaptasi tak hanya soal teknik dan taktik, tapi juga mentalitas, budaya, dan ekspektasi supporter lokal. Jens harus siap menghadapi tekanan untuk langsung tampil konsisten dan membuktikan bahwa pengalamannya di Eropa membawa dampak nyata di lapangan. Di sisi lain, ini adalah peluang besar bagi sepak bola Indonesia untuk terus mengintegrasikan pemain-pemain berdarah Indonesia dari luar negeri. Jika sukses, Jens bisa jadi contoh nyata bagaimana pemain diaspora bisa memperkuat kompetisi lokal sekaligus tim nasional. Perjalanan Jens Raven adalah bukti bahwa setiap langkah, termasuk perpisahan, bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Meninggalkan zona nyaman bukan berarti gagal, tapi justru menunjukkan keberanian untuk tumbuh dan mengambil tanggung jawab atas masa depan sendiri. Jens telah membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan keyakinan pada diri sendiri bisa membuka banyak pintu. Dari Belanda ke Indonesia, dari akademi ke tim nasional, semua itu terjadi karena ia berani mencoba dan tidak takut mengambil risiko. Untuk siapapun yang sedang berjuang, ingatlah, tidak ada perjalanan yang sia-sia. Setiap proses, sekecil apapun, membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan takut untuk melangkah, bahkan ketika jalannya belum terlihat jelas. Percayalah, keberhasilan bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa tekun kamu terus berjalan. Teruslah percaya pada mimpi dan jangan ragu membuat keputusan besar demi kemajuanmu. Seperti Jens, kamu juga bisa menulis kisah hebatmu sendiri. Emil Audero dirumorkan kembali ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2025. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Emil Audero, penjaga gawang timnas Indonesia, dikabarkan akan bergabung kembali dengan raksasa Serie A, Juventus, pada jendela transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari Giovanni Albanese, jurnalis yang dikenal sering mengulas berita seputar Juventus, klub asal Turin tersebut tengah mempertimbangkan untuk merekrut kembali Emil Audero. Ia disebut sebagai kandidat kuat pengganti Mattia Perin yang dikabarkan akan hengkang dari Juventus musim ini. Juventus ingin membawa kembali Emil Audero untuk menggantikan Mattia Perin yang akan pergi pada musim panas ini, ujar Albanese seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Petunjuk dari media sosial Juventus. Tanda-tanda kemungkinan kepulangan Audero ke Juventus sempat terlihat di media sosial resmi klub. Pada pertengahan Juni 2025, akun Instagram Juventus mengunggah foto kenangan Audero saat ia masih membela klub tersebut dalam laga melawan ISL All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 2014. Dalam unggahan tersebut, tertulis, 2014, bersama Juve melawan ISL All Stars di SUGBK. 2025, clean sheet bersama timnas Indonesia melawan Tiongkok di SUGBK. Unggahan ini seolah menjadi sinyal bahwa Juventus masih mengikuti perkembangan Emil Audero. Dilirik klub Italia lain sebelum Juventus. Sebelum isu kepindahan ke Juventus mencuat, Audero lebih dulu dikaitkan dengan dua klub Serie A lainnya, yaitu Hellas Verona dan Palermo. Verona melihat Audero sebagai opsi untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Sementara Palermo sudah lebih dulu memanfaatkan jasanya. Audero bermain untuk klub tersebut sebagai pemain pinjaman dari Como 1907 pada paruh kedua musim lalu. Ia tampil dalam 15 pertandingan dan mencatat kebobolan 21 gol. Meski Palermo gagal promosi ke Serie A setelah kalah dari Juve Stabia di babak playoff, performa Audero tetap mendapat pujian. Persaingan ketat di posisi kiper utama Juventus. Jika transfer ini terwujud, Audero akan menghadapi tantangan berat untuk menggeser posisi kiper utama saat ini, Michele Di Gregorio. Kiper berusia 27 tahun itu tampil solid sepanjang musim 2024-2025 dengan catatan 13 clean sheet dari 33 pertandingan liga,
dan hanya kebobolan 32 gol. Dengan performa sekuat itu, peluang Audero untuk langsung menjadi pilihan utama tampaknya cukup berat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah bergabung kembali dengan Juventus merupakan langkah terbaik bagi karirnya, atau justru lebih baik mencari klub yang bisa memberinya waktu bermain lebih banyak? Lebih lanjut, situasi Emil Audero saat ini cukup menarik dan penuh dilema. Di satu sisi, peluang untuk kembali bergabung dengan Juventus adalah suatu kehormatan besar, terutama bagi pemain yang pernah menjadi bagian dari akademi klub tersebut. Reuni dengan Juventus bisa menjadi bentuk pengakuan atas kualitas dan perkembangan Audero selama ini, apalagi setelah ia menunjukkan performa yang cukup solid bersama timnas Indonesia dan saat dipinjamkan ke Palermo. Namun di sisi lain, kepindahan ini tidak serta-merta menjamin tempat utama di skuad. Kehadiran Michele Di Gregorio yang tampil konsisten dan tangguh musim lalu membuat posisi kiper utama di Juventus sangat kompetitif. Emil Audero harus bersiap untuk memulai dari bangku cadangan atau berjuang ekstra keras demi mendapat menit bermain yang layak. Ada juga pertimbangan mengenai karir jangka panjangnya bersama timnas Indonesia. Jika ia tidak mendapatkan cukup waktu bermain di level klub, hal itu bisa berdampak pada performanya di level internasional. Dalam konteks ini, memilih klub yang memberikan peluang bermain reguler mungkin lebih tepat dibanding sekadar nama besar. Emil Audero berada di titik penting dalam karirnya. Keputusan yang diambilnya musim panas ini akan sangat menentukan arah masa depan. Apakah ia akan menjadi bagian dari proyek besar Juventus atau memilih jalur yang lebih realistis demi perkembangan karir dan konsistensi performa? Tetaplah yakin pada proses dan perjuangan yang telah kamu mulai, Emil Audero. Kesempatan kembali ke klub sebesar Juventus bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi selama ini telah membuahkan hasil. Jangan takut dengan persaingan, karena justru disitulah karakter dan kualitas sejati akan terbentuk. Ingat, setiap menit latihan, setiap pertandingan yang kamu lalui, semua membentukmu menjadi pemain yang lebih tangguh. Jika kamu dipercaya untuk kembali ke Turin, anggap itu bukan sebagai tekanan, tapi sebagai panggung untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Bahkan jika langkahmu harus dimulai dari bangku cadangan, tunjukkan bahwa kamu siap kapanpun dibutuhkan. Waktu akan berbicara, dan mereka yang sabar serta konsisten akan selalu menemukan jalannya menuju puncak. Tetap rendah hati, terus belajar, dan jangan lupa, kamu membawa harapan banyak orang, termasuk jutaan pendukung sepak bola Indonesia. Jadikan itu bahan bakar semangatmu. Langit bukan batas, Emil, karena kamulah yang menentukan seberapa tinggi kamu bisa terbang. Bisep Kekar Indonesia Bola Sepak.